Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca kitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 29 September. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi renungan harian yang memberkati hari-hari kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan, sebentar kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, hari yang indah bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh berkemenangan bersama dengan firman-Mu. Biar Roh Kudus senantiasa menuntun setiap langkah kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, Roh Kudus adalah materai dan jaminan. Roh Kudus adalah materai dan jaminan. Saya bacakan dari Efesus pasal yang pertama ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Renungan kita pagi hari ini mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Di dalam Alkitab ada istilah jaminan. Dalam perjanjian lama, dalam kitab Ulangan pasal yang ke-24 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 dikatakan, apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar dari tanganmu. Jadi kalau dikatakan meminjamkan uang atau meminjamkan barang kepada seseorang, maka ada sebuah gadai atau sebuah jaminan bahwa ini jaminan ini untuk memastikan bahwa uang yang dipinjam atau barang yang dipinjam akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati. Dan juga ada jaminan ini juga bisa disebut juga di dalam Alkitab sebuah tanda. Ketika Daud disuruh ayahnya untuk melihat kakak-kakaknya ketika berperang bersama dengan Raja Saul, ketika menghadapi orang Filistin, orang tua Daud menyuruh Daud supaya melihat abang-abangnya dan memberikan makanan, memberikan keju, dan orang tuanya mengatakan kepada Daud, bawalah tanda dari mereka bahwa mereka memang dalam keadaan baik-baik. Ya, sebuah tanda atau jaminan. Ya, di dalam renungan kita ini Paulus juga memakai istilah jaminan. Di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Roh Kudus dijanjikan bahwa pada waktunya Roh Kudus akan dicurahkan. Dan ketika Yesus juga dalam perjanjian baru, ketika Yesus sebelum terangkat ke surga, Yesus juga menyuruh kepada orang-orang percaya, menyuruh kepada murid-muridnya supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem sampai mereka mendapatkan janji Bapa. Dan Roh Kudus digenapi. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus itu benar-benar digenapi. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Roh Kudus itulah yang menjadi jaminan sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Jadi saudara, Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan, ya, Roh Kudus ini juga bagian dari Tritunggal Allah. Dan Roh Kudus itulah yang menyertai kita pada hari-hari ini, yang memimpin kita.
Dan inilah yang menjadi jaminan. Amin, saudara. Inilah yang menjadi jaminan bagi kita, bahwa kita benar-benar akan mendapatkan semua janji-janji Tuhan, semua janji-janji Allah, dan bahkan kita akan memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Amin. Ini yang pertama, saudara, bahwa Roh Kudus itu sebuah jaminan. Yang kedua, dikatakan bahwa Roh Kudus itu sebagai materai. Ya. Sebagai materai. Materai ini untuk menjamin keaslian dari sesuatu, saudara ya. Keaslian dari sesuatu. Jadi kalau kita dimateraikan dengan Roh Kudus, artinya bahwa Roh Kudus menjamin kita bahwa kita betul-betul milik Allah. Jadi kalau materai itu, saudara, kalau kita membuat suatu atau kwitansi misalnya, saudara, kita tempel dengan materai, bahwa ini menunjukkan bahwa ini asli. Atau mungkin selembar kertas kita tulis mungkin sebuah surat atau semacam pernyataan dan kita tempel materai, ini menyatakan bahwa ini benar-benar asli. Nah, Roh Kudus itu dikatakan sebagai materai yang menjamin bahwa kita betul-betul adalah anak Allah. Dikatakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh Kudus sebagai materai. Materai juga ini melambangkan sebuah tanda kepemilikan. Kita sudah ditandai sebagai milik Allah. Jadi ketika ditaruh materai atau taruh sebuah tanda, ini menyatakan bahwa ini milik seseorang. Dikatakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi saudara, kalau seseorang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi kita yang telah menerima Kristus dan Roh Allah, Roh Kristus tinggal di dalam kita, kita ini benar-benar milik Allah. Dan Roh Kudus ini adalah yang menjadi jaminannya. Amin. Ini sebuah tanda bahwa kita adalah milik Allah. Dan juga saudara, Roh Kudus sebagai materai ini juga bisa berbicara keamanan, menjamin keamanan atau sebuah segel. Artinya keselamatan kita itu, saudara, terjamin, pasti, dan bukan mudah-mudahan. Amin. Keselamatan kita di dalam Tuhan ini benar-benar terjamin. Dan kita pasti mendapatkan keselamatan ketika kita menerima Kristus. Dan kita pasti mendapatkan surga dan bukan mudah-mudahan. Amin. Ya, ayat terakhir saya bacakan bagi kita 2 Korintus 1 ayat 21 sampai yang ke-22, dikatakan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin, saudara. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan kami pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang memberkati firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang mengurapi sehingga menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.